Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Minggu. Hari Minggu tanggal 17 jam 21.58. Berarti kita kontennya secara live ya, live atas dasar toko yang memang berjalan gitu ya. Terus kita coba ini dulu, kita coba lihat toko yang baru dulu yang kemarin kita bahas. Itu pertama kita kan sudah coba untuk iklan ya. Kita coba iklan seefektif apa dan sebagus apa iklan tersebut berjalan gitu ya. Kita coba analisa dulu, kita coba pastikan dulu harus seperti apa ketika sudah berjalan seperti ini gitu ya. Nah, pertama ini toko yang baru yang 26 hari yang lalu ya, performa chat harus tetap dijaga biar algoritma tokonya juga terjaga, jadi biar naik tokonya ya. Terus penilaian, terus pengikut juga sudah mulai naik 132 gitu ya. Nah, ini kita coba bahas dari sisi iklannya juga ya. Kita coba bahas. Nah, di sini sudah produk dilihatnya sudah di angka 1000-an. Ini dalam kategori sudah cukup bagus gitu ya. Sudah bagus, pengunjungnya juga 432, tingkat konversinya sudah oke gitu ya. Terus pesanannya ada 14 di hari ini gitu ya. Terus kita coba dari sisi fitur, kita cek juga ya. Dari sisi fitur di sini belum memakai fitur-fitur yang memang misalkan kayak combo hemat dan segala macamnya belum dipakai ya. Terus kita coba di sini bongkar masalah ads-nya ya. Mana ini, mana bentar. Nah, ini. Nah, ini per kemarin ya, ini per kemarin persentase kliknya 1,8, pesannya 6, konversinya 8. Kita coba yang hari ini. Yang hari ini sudah mulai naik ya. Sudah mulai naik, konversinya juga sudah di angka 15. Terus di sini coba kita lihat iklannya. Iklannya di sini dari pencarian hanya satu di budget 50.000. Terus dilihatnya sudah 65 ya, 6.500. Dari 6.500 ini secara tampilan dengan kompetitor kita masih kalah sebenarnya ya, karena di sini persentase kliknya masih 1,53 gitu ya, 1,53. Sedangkan kalau misalkan di toko induk yang di sini sudah di angka 2,8 atau 3 lebih gitu ya, atau ada yang 4 juga gitu. Jadi secara tampilan gitu ya masih belum bisa bersaing dengan toko-toko besar ya, kalau dilihat dari sisi persentase klik gitu. Tapi tidak masalah karena memang ini toko baru. Terus di sini juga belum star plus, belum star ya, belum star seller. Ini kita coba lihat dulu star sellernya. Dua kriteria belum terpenuhi. Nah, ini ya 14 kayaknya lebih dari 20 sudah mulai masuk nih kayaknya ini ya. Sudah mulai masuk. Terus paling di minggu depannya lagi lah ya, minggu depannya lagi sudah bisa star seller kemungkinan kayak gitu. Karena kalau misalkan dari sisi pesanan sudah melebihi 20, kayaknya per hari ini sudah bisa memenuhi per 20 gitu ya. Dari sini saja kita coba ini sudah 17 pesanan gitu, 18. Terus yang ini tadi presentasi klik 1,53. Dari sisi produk serupa pun sama ya, produk serupa pun masih satu. Jadi secara persaingan kita masih kalah kalau misalkan dibandingkan dengan toko-toko besar gitu ya.
Jadi belum bisa melawan nih, belum bisa melawan. Dari sisi budgeting juga ini masih rendah, belum di scale up apa-apa. Terus masih berjalan, tapi dari sisi pesanan gitu ya, ini sudah bagus banget dalam kategori toko baru gitu ya. Sudah di sini aja sudah 17 pesanan gitu ya per hari ini. Berarti sudah oke lah. Terus dari biaya per konversi. Nah, kalau saya ngelihatnya suka langsung ke sini dulu nih, teman-teman. Karena ini yang paling penting gitu. Jadi biaya per konversi itu untuk mendapatkan satu konversi berapa sih uang yang dikeluarkan gitu. Ya, kalau misalkan kita mainnya tanpa flash voucher gitu ya, atau tanpa ada voucher di dalam tokonya, otomatis biaya per konversinya akan sangat tinggi gitu teman-teman, karena memang tidak ada jeratan yang memang ampuh gitu buat mendapatkan konversi. Poin pentingnya di sini kan teman-teman harus sadar diri juga ya. Sadar diri itu maksudnya sadar tokonya juga gitu ya. Jadi tokonya masih kecil, masih baru, belum banyak ulasannya, belum banyak produk terjualnya gitu ya. Terus kalau misalkan biaya per konversinya sudah rendah seperti ini, berarti sudah bagus. Nah, bagus ini karena memang ditopang oleh flash voucher juga gitu ya. Flash voucher juga yang memang membuat toko yang memang baru, yang tidak ada trustnya sama sekali, bisa dapatkan konversi gitu, karena memang terjerat oleh voucher yang kita tawarkan gitu ya. Dari sisi price juga kan memang ini memang lebih rendah lah ya, lebih rendah. Terus ada beberapa flash voucher yang memang kita pakai juga, yang di Vanilla Kids itu tidak kita pakai gitu, karena memang setelah ini berjalan nanti sebanding dengan Vanilla Kids, yang Vanilla Kids berarti flash vouchernya kita cabut semua gitu. Jadi main ads aja, standar ads seperti itu, kita flash vouchernya kita cabut pelan-pelan ya, pelan-pelannya. Jadi kalau misalkan biasanya kuotanya dipakainya 1000, turunin jadi 100, turunin jadi 50 gitu ya. Jangan sampai langsung dihilangin, karena ketika semua orang pakai flash voucher, otomatis kan persaingan juga. Nah, rating juga yang menentukan, berarti ratingnya konversi, terus performa toko dan segala macamnya itu juga menentukan. Terus dari sini dilihat kalau misalkan produk serupa, kenapa produk serupa di sini juga sangat berjalan gitu, bahkan mengimbangi dari iklan pencarian. Nah, idealnya kan iklan pencarian itu jumlah kliknya atau jumlah dilihatnya lebih besar dari iklan produk serupa. Idealnya seperti itu ya. Nah, kenapa di sini iklan produk serupanya malah lebih besar dilihatnya gitu ya? Karena flash voucher itu sendiri gitu. Jadi dari sisi ads-nya berjalan, dari flash voucher-nya berjalan, mendapatkan traffic juga gitu ya. Nah, ketika mendapatkan traffic, tidak beli dan segala macamnya. Nah, produk serupa ini berjalan menyasar historical klik yang sudah pernah calon pembeli visit gitu ya. Nah, ini menyasar historical klik ya, pixelnya sudah terrecord, baru disasar lagi. Makanya jadi lebih besar dari iklan pencarian, karena iklan pencarian di awal-awal toko berdiri itu pasti tidak efektif gitu ya. Tidak efektif dalam artian tidak bisa merebut posisi orang-orang yang sudah lama beriklan gitu. Nah, makanya disiasatinya seperti itu gitu teman-teman. Kalau teman-teman misalkan tanpa menyiasati seperti itu, mau sampai tahun jebot pun teman-teman akan tetap aja di bawah gitu, tidak akan bisa menyusul toko-toko yang menjadi omeganya lah ya. Nah, di sini kan kita sudah mulai di pemaparan yang sebelumnya bahwa kita harus mencari target omega, toko yang memang besar, yang memang jadi acuan buat kita untuk dikalahkan.
oleh teman-teman gitu ya. Nah, pantau terus toko tersebut, lihat strateginya apa yang misalkan yang mereka gunakan, apakah masuk ke pilih lokal dan segala macamnya 100% garansi Shopee Ori. Nah, ikuti aja seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi strategi yang dilakukan kompetitor kita yang menjadi omeganya kita ikuti gitu. Biar nanti lambat laun secara bertahap toko tersebut akan tersusul oleh toko kita. Baik dari sisi followernya, konversinya, itu sudah bisa kita imbangi. Dan ketika sudah bisa kita imbangi, otomatis tinggal kita geser gitu ya posisinya. Nah, seperti itu ya teman-teman kalau misalkan cara berperang di marketplace. Entah ini marketplace-nya di Shopee ataupun di Lazada ataupun di Tokopedia, strateginya hampir sama dan hampir mirip gitu. Tidak ada perbedaan apa-apa. Jadi kita harus baca dulu, ukur dulu toko kita sebesar apa, lawan kita sebesar apa gitu ya. Jadi bagaimana cara menumbangkan lawan yang besar gitu. Memang tidak langsung tapi bakal tumbang pada akhirnya oleh toko kita sendiri gitu ya. Terus di sini kita sudah siapkan juga iklan produk serupa di produk-produk lain gitu ya. Meskipun iklan produk serupa di produk lain ini belum seefektif produk yang memang jadi fast moving gitu ya. Nah, di sini kan dilihat 73 tapi kliknya belum ada gitu ya. Karena memang historikalnya juga belum banyak ini teman-teman. Beda dengan yang poin nomor 1 nih yang iklan pencarian ini. Nah, ini kan ada iklan produk serupa tapi lebih besar gitu ya. Dari sisi ininya juga kita scale up dulu sekarang lah. Jadi 50.000 misalkan ya. Biar berjalan lagi. Nah, dari sisi visitornya juga ini kan sudah melebihi iklan pencarian gitu ya. Iklan pencarian tidak terlalu mengangkat gitu ya. Tapi disasar oleh iklan produk serupa bahkan melebihi iklan pencarian gitu. Tapi nextnya iklan pencarian itu akan jauh lebih besar dari iklan produk serupa. Nah, ini kan sambil bertahap ya. Sambil bertahap lambat laun iklan pencarian ini akan lebih besar gitu, lambat laun. Itu tidak akan lebih kecil dari iklan produk serupa karena iklan pencarian pada dasarnya hanya mencari traffic gitu ya. Terus di retargeting oleh iklan produk serupa. Di sini juga historical kliknya misalkan 9 ya, di sini 9 yang klik tapi kok ada yang beli gitu. Tapi teman-teman misalkan yang kliknya 50 kok nggak ada yang beli gitu ya. Karena vouchernya tidak bermain oleh teman-teman. Makanya penting banget terlebih untuk toko baru voucher itu dimainkan. Beda hal kalau teman-teman tokonya sudah besar, tokonya sudah berjalan optimal dari segala performanya. Nah, teman-teman bisa dicopot-copot pelahan voucher-voucher yang memang menurut teman-teman terlalu besar gitu. Tapi di awal-awal teman-teman harus gambling juga karena memang terukur gitu teman-teman. Jadi terukur tuh berapa sih rata-rata pitches per pesanannya gitu ya. Bisa berapa juga jumlah nominal orang beli per pesanannya gitu. Nah, di sini kan ada performa toko nih teman-teman. Penjualan per pesanan 42.483. Nah, teman-teman cek juga penjualan per pesanan teman-teman berapa secara nominalnya. Nah, kalau rata-rata misalkan produk teman-teman 20 ribuan gitu ya, berarti kan rata-rata pembelinya 2 pieces gitu. Nah, ini berusaha kita naikkan nanti secara bertahap agar penjualan per pesanannya juga makin meningkat. Nah, menaikkannya seperti apa? Nah, menaikkannya teman-teman juga pakai fitur di sini. Menaikkan per pesanannya itu pakai fitur promosi, bisa pakai paket diskon, bisa pakai combo hemat. Nah, paket diskon kan kalau misalkan rata-rata belinya 2,
teman-teman mau menaikkan pembeliannya menjadi 3, berarti bikin paket diskon beli 3 dapat potongan lagi 1000 misalkan. Nah, ataupun beli combo hemat. Combo hemat ini bisa menjadi juga menambah perpesanan, karena memang ketika beli produk fast moving, teman-teman tawarkan produk yang slow moving dengan diskon yang lebih murah kalau misalkan belinya langsung 2 pieces misalkan ya. Jadi dengan produk yang utama produknya produk apa, yang produk diskonnya produk apa gitu. Ataupun kalau misalkan teman-teman punya produk yang super murah, misalkan kayak masker, bisa dijadikan gift juga gitu ya. Bisa dijadikan gift karena memang ibu-ibu itu ya senang voucher, senang hadiah juga. Jadi teman-teman harus mengetahui pola pembeli juga gitu ya. Karakter pembeli itu seperti apa sih kalau misalkan wanita, seperti apa sih kalau laki. Kalau laki mungkin masalah price juga tidak jadi masalah sebenarnya, tapi masalah detail dari sisi foto produknya itu bisa dipastikan oleh atau digambarkan oleh pembelinya itu ini cocok nggak untuk dia, bagus gak, pas gak ukurannya gitu ya. Itu dari sisi laki-laki. Kalau masalah price, laki-laki sebenarnya tidak terlalu bermasalah kalau masalah harga gitu. Tapi kalau ibu-ibu itu bermasalah banget dari masalah price, ada voucher atau tidak gitu ya. Terus ada gift atau tidak, itu sangat-sangat membantu untuk meningkatkan konversi di toko teman-teman gitu. Nah, ketika teman-teman tahu polanya seperti itu, tahu pola pembeli teman-teman seperti itu, berarti teman-teman tinggal pakai strateginya seperti apa tergantung teman-teman sendiri gitu ya. Kalau laki seperti apa, kalau cewek seperti apa. Terlebih kalau misalkan teman-teman produknya produk fashion hijab tuh. Nah, fashion hijab kan bisa dibuat hadiahnya macam-macam tuh ya. Ada misalkan apa sih? Kayak jepitan kayak misalkan juga masker yang memang senada dengan hijabnya, ataupun misalkan apa ya namanya, ciput bisa jadi hadiah juga. Nah, tergantung teman-teman dikombinasikan, dihitung dulu profitnya berapa gitu ya. Kalau profitnya misalkan teman-teman ngambil 25.000, harga ciputnya misalkan 10.000, ya nggak masalah, kita keluar dari sisi satu barang profitnya menurun 10.000 tapi menambah kuantiti pembelian gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik terjual daripada tidak terjual kan, poin intinya seperti itu. Nah, lebih baik terjual banyak meskipun profitnya kecil daripada profit besar tapi tidak terjual gitu ya. Jadi ketika sudah punya gambaran seperti ini penjualan perpesanan, teman-teman pun bisa mengambil langkah-langkah yang teman-teman mau lakukan. Apakah menaikkan penjualan perpesanannya, ternyata gambarannya seperti ini. Nah, teman-teman langkah-langkahnya kan sudah tergambar nih, jadi tidak buta lagi kalau misalkan melihat data gitu ya. Terus juga lihat juga teman-teman ini, lihat juga potensial pembelinya juga di toko teman-teman. Berapa sih potensial pembeli di setiap bulannya. Nah, itu juga jangan lupa, jangan sampai lepas garapan oleh teman-teman gitu ya. Dari sisi broadcastnya tolong dipelajari ya. Dipelajari itu seperti apa, copywritingnya yang menarik itu seperti apa gitu. Terus dikombinasikan juga. Jadi ketika broadcast chat itu teman-teman juga harus buat flash sale toko biar lebih menarik gitu ya. Jadi apa sih yang ditawarkan ketika teman-teman melakukan message ke pembeli gitu. Apakah memang ada voucher khusus kah? Gitu ya, bisa dibuat juga voucher khusus dengan memberikan kode hanya untuk pelanggan terpilih misalkan. Hanya untuk pelanggan terpilih, check out sekarang gunakan kode voucher di bawah ini misalkan, hanya untuk pelanggan terpilih saja gitu. Tapi di broadcast ke semua, jadi semuanya terpilih gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika pembeli membaca broadcast teman-teman juga tidak
tidak datar gitu teman-teman. Ada sisi yang ditawarkan lebih ya daripada tidak yang terima broadcast. Pertama, yang terima broadcast itu memang ingin penawaran yang lebih baik, yang lebih murah, yang lebih bagus, yang lebih terbaru misalkan ya. Nah teman-teman harus punya gambaran seperti itu, sasarannya mau disasar yang mana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya produk terbaru ya sasar yang produk terbaru. Terus pancing juga untuk beli banyak gitu, beli paketan kah, misalkan kayak combo hemat dan segala macamnya gitu ya. Teman-teman juga bisa dibuat double strategi seperti itu. Nah ketika broadcast chat teman-teman pakai atau gunakan secara powerful gitu ya, otomatis potensial pembeli ini tergarap dengan baik oleh teman-teman. Jadi tidak sia-sia teman-teman punya kuota broadcast digunakan, tidak sia-sia, tidak datar gitu ya. Hanya misalkan jangan sampai pakai template standar di Shopee, karena memang apapun bentuk broadcast chatnya, misalkan kita buka deh ya, chat. Oh ini belum ada broadcast chatnya di sini deh. Nah, kita buka dulu di toko yang lama ya, yang vanilla ya. Kita buka dulu broadcast chatnya seperti apa gitu. Nah di sini kan ada pengikut atau pembeli ya. Pengikut atau pembeli biasanya yang memang potensial pembeli yang menjadi pengikut atau pembeli satu pesanan dalam periode tertentu, ataupun misalkan pembeli yang tidak aktif gitu ya. Tinggal teman-teman gunakan yang lebih powerful gitu ya. Bisa ini nggak bisa dibuka nih. Nah terus ini pengingat pembelian pun teman-teman tidak hanya untuk mengingatkan pembelian. Jadi misalkan teman-teman itu mengingat pembelian standar aja nih, ada barang di keranjang, cepetan check out, tidak hanya, tapi tawarkan juga apakah dia belum melakukan check out itu karena memang tidak ada voucher yang menarik, kan bisa jadi seperti itu ya. Terus update produk baru. Nah selain update produk baru, teman-teman juga sisipkan di dalam broadcast chatnya, selain teman-teman menginformasikan ada produk baru di toko teman-teman, juga ada flash sale kah gitu ya, ada double voucher kah, voucher Shopee dan voucher misalkan voucher toko gitu ya, yang flash voucher itu. Atau teman-teman mengedukasi bahwa join live sekarang mumpung ada double voucher misalkan ya, plus gratis ongkir. Terus di sini juga pengingat penilaian gitu ya. Pengingat penilaian juga teman-teman sisipkan bukan hanya untuk mengingatkan memberi penilaian, tapi disuruh beli lagi gitu. Jadi apapun campaign yang teman-teman lakukan, coba disampaikan gitu ya dalam chat broadcast tersebut gitu. Nah ini kan pengingat pembelian, dapatkan setelan baju koko untuk Tarawih dan Idul Fitri gitu ya. Jadi karena momennya momen Ramadan, ramaikan keceriaan buah hati kita di bulan yang penuh berkah. Check out sekarang hanya di sesi live ya. Check out sekarang berarti ketika sekarang itu live sudah berjalan gitu ya. Hanya di sesi live dapatkan double voucher belanja dari toko dan dari Shopee plus voucher gratis ongkir. Buruan check out sekarang juga, stok beneran terbatas ya, sebelum minggu depan pasti rebutan gitu ya. Jadi di sini kita menekankan kalau misalkan tidak check out sekarang, ini stoknya terbatas loh, bisa keburu habis gitu. Nah kedua, ketika di live juga sinkronkan gitu teman-teman. Jadi jangan sampai host yang live tidak tahu nih kita nge-broadcast ke pembeli gitu dengan konsepnya seperti ini. Nah, dimaksudkan biar tahu konsepnya seperti ini, ketika misalkan dia join live ya tinggal ditangkap aja oleh si host gitu ya, karena dia sudah mau check out gitu. Nah ketika sudah diinformasikan seperti ini, otomatis si host juga menginformasikan bahwa beneran stok ini terbatas. Terus stok ini terbatas, kedua bisa juga teman-teman bahwa minggu depan harga akan naik karena
Lebaran itu biasanya semua harga pasti naik gitu. Jadi check outnya sekarang. Nah, kelebihannya check out sekarang apa? Nah, kelebihannya check out sekarang, teman-teman bisa dipastikan bahwa barangnya sampai sesuai lead time. Nah, kalau misalkan check outnya mepet-mepet mau lebaran, bisa jadi karena overload gitu ya, ada trouble dan segala macamnya dalam proses pengiriman, otomatis ketika barang yang dimaksudkan untuk lebaran datangnya setelah lebaran gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan ketika check out hari ini semua size masih lengkap, masih ready, masih tersedia. Nah, kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu ke depan stoknya akan semakin berkurang dan akan banyak yang habis dari sisi size-nya ataupun warnanya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi biar saling tangkap antara chat broadcast dengan host juga seirama gitu ya. Jangan sampai chat broadcast berjalan standar, host berjalan gitu. Jadi tidak punya tujuan akhirnya. Apa yang dilakukan teman-teman chat broadcast, apa yang dilakukan host juga dari sisi live-nya tidak seirama, tidak sejalan gitu. Nah, ini penting ya teman-teman untuk teman-teman lakukan gitu. Biar tidak sia-sia gitu atas kuota yang didapatkan. Nah, ini kan karena memang secara toolnya digunakan secara efektif, otomatis hasilnya juga akan lebih efektif gitu. Nah, di sini dari sisi traffic Ramadan juga setiap hari semakin terus meningkat. Nah, bahkan ketika menjelang 1 minggu menjelang Lebaran, otomatis bahkan berkali-kali lipat tuh trafiknya. Nah, manfaatkan momen tersebut oleh teman-teman untuk menjual atau menghabiskan produk teman-teman gitu ya. Jangan sampai momen Lebaran tetangga jualannya laris manis tapi teman-teman hanya packingnya 1 sampai 5 pesanan gitu ya kan. Sayang momen gitu terlewatkan oleh teman-teman karena memang tidak menggunakan tool-tool yang Shopee sediakan secara efektif dan secara powerful gitu. Nah, ketika sudah tahu nih alurnya, tahu konsepnya, teman-teman tinggal praktekkan lalu lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti apa teman-teman petakan gitu. Nah, ketika teman-teman melakukan ini, oh ternyata hasilnya growth seperti ini. Ketika teman-teman melakukan ini, growthnya seperti ini. Nah, setelah pemetaan itu itu menjadi historical point, teman-teman buat mengulangi apa yang teman-teman sudah capai. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa jualan turun, sebenarnya jangan ditanya kenapa jualan turun gitu ya. Karena untuk jualan turun itu sangat mudah. Semua orang pun bisa gitu ya, tanpa harus dipelajari pun gitu ya. Cara untuk menurunkan pesanan itu sangat mudah gitu. Tapi yang harus ditanya itu kenapa jualannya bisa naik gitu. Nah, karena banyak terjebak dari sisi marketing ketika jualan naik malah dikasih applause gitu ya. Dikasih applause, dikasih hadiah, tapi tidak ditanya kenapa kok bisa naik. Tapi ketika jualannya turun malah dikeramasi gitu ya. Dikeramasi, kenapa jualan bisa turun, lu melakukan apa aja, lu goblok dan segala macemnya gitu ya. Sampai kata-kata kasar pun bisa keluar dari atasan gitu ya. Kalau dari sisi marketing. Nah, karena lupa sebenarnya yang ditanyakan itu harusnya kenapa jualannya naik. Nah, kenapa harus ditanya seperti itu? Biar ketika marketing memang menjual produk kita dan penjualannya naik, dia melakukan strategi kan ya. Nah, strateginya itu sudah tergambar efektif gitu. Nah, ketika jualannya turun, nah tinggal menduplikat ketika dia pernah menaikkan penjualan, itu tinggal duplikat aja, punya historical, punya duplikat, tinggal diimplementasiin, dijalankan dan akhirnya bisa naik kembali. Nah, seperti itu teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi, kenapa jualannya bisa naik. Jangan sampai nanya kenapa jualannya bisa turun, karena untuk menurunkan penjualan semua orang pun bisa menurunkan penjualan tanpa harus belajar marketing gitu ya. Dan itu hal yang mudah untuk menurunkan penjualan. Bukan hal yang sulit, jangan dipikirkan gitu ya. Tapi yang harus dipikirkan kenapa jualannya itu bisa naik gitu.
Makanya ketika marketing teman-teman penjualannya naik, nah itu harus direview juga gitu. Jadi supaya si marketing itu tahu bahwa kenaikan ini ternyata yang dilakukannya strategi A misalkan. Jangan sampai marketingnya tidak tahu, ya saya sih jualan naik ya kebetulan aja naik jualannya gitu. Ya, jadi kan tidak bisa mengulang kenaikan itu gitu ya. Tidak bisa ada recordnya. Tidak tergambar oleh marketingnya bahwa penjualan naik itu ternyata effort yang dilakukan itu seperti ini, seperti itu misalkan. Itu ya. Kembali lagi ke toko yang baru. Nah, ketika sudah berjalan seperti ini, teman-teman cukup stabilkan saja gitu ya. Jangan diutak-atik lagi, jangan ditambah dikurangi lagi, diamkan saja dulu karena trafiknya sudah mulai berjalan gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman juga sering utak-atik masalah bidding gitu. Masalah bidding diutak-atik, naik turun, naik turun, naik turun, penjualan gak naik-naik gitu. Kan hasil akhirnya seperti itu ya. Jadi ketika sudah punya gambaran nih, kenapa saya tidak naik penjualan? Karena posisi saya masih di bawah. Kenapa masih di bawah? Karena memang performa toko saya masih jelek. Kenapa masih jelek? Karena konversi saya masih jelek. Bagaimana menaikkan konversi? Nah, itu strateginya seperti itu. Nah, ketika konversi naik, lambat laun iklan pun akan membaik gitu. Nah, terus kenapa toko ini bisa langsung ini? Karena tidak ada barang yang kosong, teman-teman. Tidak ditemukan sama sekali barang yang kosong di toko ini. Tidak ditemukan, beda dengan yang di toko ini. Ya, di toko yang vanilla ini lihat hampir 69 dari 78 total 78 produk ada yang kosong. Karena ini stok real, teman-teman. Kalau yang di sini stok tidak real. Kalau yang ini stok tidak real. Mau pesanan, mau barangnya ada, mau nggak ada, ya jangan dipikirin dulu. Toh pesanannya juga belum banyak gitu. Betul ya? Kalau misalkan pesanannya udah banyak, baru dipikirin barangnya ada apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang check out barangnya kosong, ya tinggal kita konfirmasi mau diganti dengan warna apa atau size apa gitu. Nah, itu kan urusan belakangan, teman-teman. Jangan sampai teman-teman ribut dulu masalah stok harus banyak, tapi penjualannya masih sedikit gitu. Otomatis kan barangnya bakal numpuk. Nah, ketika sudah punya gambaran ini kan teman-teman jadi tahu, jadi berani lah ya, lebih berani masalah barang ada atau tidak ada ketika di check out, nanti bisa diperbaiki atau bisa dikonfirmasi lewat chat gitu ya. Karena ini kan toko baru, kita juga tidak berharap lebih gitu, tidak berharap bahwa tokonya langsung 1000 pesanan sehari gitu ya. Tidak berharap seperti misalkan toko yang lama seperti ini. Nah, ini pun bakal berpengaruh banyak, teman-teman, ketika misalkan barangnya banyak yang kosong seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya kayak kucing-kucingan nih. Barang yang ini ada, ini kosong, ini ada lagi, yang ini kosong. Jadi kucing-kucingan. Jadi gak beres-beres sebenarnya barang yang kosong itu, teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari sini, berarti dari sisi produksinya tidak bisa mengejar sisi penjualan sebenarnya. Kalau kondisinya seperti ini. Ngopi dulu, teman-teman. Ya, sudah punya gambaran ini, sudah punya keberanian, sudah lihat real time prakteknya secara langsung, tidak dibuat-buat, tidak hanya screenshot ya, real saya bukakan buat teman-teman biar teman-teman benar-benar jadi scale up, biar teman-teman punya keberanian buat lebih besar lagi toko teman-teman di Shopee ataupun di marketplace lain gitu ya. Jangan lupa juga teman-teman mulai bangun juga di TikTok juga, di TikTok Shop juga, di Lazada juga, di Tokopedia juga ya. Di semua marketplace yang besar teman-teman harus punya tokonya.
Itu mulai bangun, mulai merambah ke marketplace lain yang kecil-kecil. Kalau misalkan saya perlihatkan di sini juga banyak toko yang memang di marketplace lain gitu ya. Jadi di sini cuman bukan hanya fashion anak gitu. TikTok Shop di sini ada juga gitu ya. Nah, ini TikTok Shop kan nggak pakai iklan, nggak pakai apa-apa, tapi sudah ada 17 pesanan ya. Otomatis ini kan jadi eh profitable banget gitu teman-teman, tanpa diiklanin, tanpa keluar budget lebih gitu ya, hanya pakai komisi afiliasi gitu ya. Ini sudah berjalan gitu, meskipun memang orderannya tidak sebesar yang di Shopee gitu, tapi kedepannya ini pasti akan jauh lebih besar, bahkan seimbang dengan Shopee gitu, kedepannya seperti itu. Nah, ini kan sudah ada tuh ya pesanan dari kaos anaknya juga ada, jadi produk dewasanya juga ada gitu ya, karena ini campuran dewasa dan anak gitu. Nah, ini saya tidak terlalu utak-atik ya, tidak terlalu utak-atik. Dari sisi promosinya juga saya jarang ikutan banget kampanyenya. Harusnya diikuti nih teman-teman ya, harusnya diikuti. Karena memang kesulitan maintain waktunya. Sekarang Shopee aja udah beberapa toko yang harus diikuti campaign juga udah banyak gitu. Ini daftar ya, daftar jarang diikuti. Nah, ketika afiliasinya berjalan kan tanpa mengikuti ini pun udah ada orderan yang masuk gitu teman-teman. Kan lumayan kalau misalkan 17 pesanan per hari pun tanpa ngeluarin iklan, itu waduh luar biasa banget sebenarnya teman-teman ya, tanpa beriklan gitu. Nah, buat teman-teman yang memang budgetingnya memang terbatas ataupun misalkan tidak ada budget untuk iklan, nah coba gunakan strategi ini. Di Shopee pun sama, bisa pakai tanpa iklan juga, bisa pakai flash voucher doang gitu ya. Toolnya sudah saya share, tinggal dihitung-hitung aja profitable-nya berapa jika menggunakan flash voucher. Sementara mungkin itu aja ya teman-teman ya yang saya update di toko yang baru ini. Nanti teman-teman juga bakal mengikuti terus perjalanan historical toko yang baru ini gitu ya, bagaimana endingnya, apakah 1 miliarnya sudah bisa tercapai atau belum gitu ya. Mudah-mudahan sih tahun ini juga bisa tercapai gitu ya teman-teman dalam 1 bulannya. Nah, ketika tokonya sudah settle, udah tinggal menjadi toko yang diserang gitu ya. Bagaimana cara mempertahankan toko kita dari toko yang besar diserang oleh toko-toko yang baru-baru gitu ya, yang banyak, yang musuhnya banyak lah gitu ya. Kalau misalkan sudah jadi besar, kalau sekarang masih kecil kita belum kelihatan gitu ya, kita tinggal nembak-nembakin aja toko-toko besar ya, tidak terlihat. Kalau misalkan jadi toko besar, otomatis pertahanannya bukan attack lagi, tapi pertahanannya harus lebih berkuat gitu. Kalau toko kecil, attack-nya harus lebih kenceng, tapi kalau toko besar, defense-nya yang dikencengin gitu ya. Paling itu aja. Mudah-mudahan teman-teman tetap bersemangat dalam berjualan di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah. Jangan patah semangat kalau misalkan yang belum ada orderan. Terus lakukan secara konsisten, pasti buahnya akan ada gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan apapun, yang penting ikhtiarnya aja dulu, buahnya itu pasti 100% jaminan yang di atas gitu. Apapun teman-teman lakukan, itu bentuk ikhtiar teman-teman, dan nanti hasilnya juga pasti akan mengikuti gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.